time you walk into the room, got me feeling crazy, shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denur Zahyanti, NPM 2301010034. Di video kali ini, di mata kuliah perpustakaan, saya akan mempresentasikan tentang Library Based Learning atau biasa disingkat LBL. Jadi, di penjelasan kali ini adalah makalah yang ke-7. Nah, sebelumnya kita masuk kepada pendahuluan atau pembelajaran ini itu nggak hanya berfokus untuk guru loh. Jadi Library Based Learning atau LBL itu memanfaatkan perpustakaan sebagai pusat belajar. Agar apa? Agar mendorong siswa aktif mencari dan mengelola informasi. Lalu yang selanjutnya kita masuk kepada materi. Jadi yang pertama itu ada pengertian LBL atau pengertian dari LBL, yaitu pendekatan belajar yang menjadikan perpustakaan sebagai sumber utama. Lalu yang selanjutnya menekankan pencarian informasi secara mandiri. Dan yang ketiga mengembangkan kemampuan literasi dan berpikir kritis. Jadi yang pertama itu pendekatan belajar yang menjadikan perpustakaan sebagai sumber utama. Jadi LBL ini sangat memudahkan para siswa atau pelajar untuk mengakses materi-materi belajar atau panduan-panduan untuk belajar. Lalu bisa mencari informasi secara mandiri. Jadi tuh tidak melulu atau membutuhkan para pustakawan begitu. Lalu mengembangkan kemampuan literasi dan berpikir kritis, yaitu perkembangan yang semakin pesat atau pemikiran semakin jauh, dan kita akan semakin mengeksplor dan ingin mengetahui apa aja materi-materi yang perlu kita ketahui. Lalu yang selanjutnya itu karakteristik dari LBL, yaitu karakteristiknya itu yang pertama pasti berpusat pada siswa. Jadi karakteristik dari LBL ini pasti berfokusnya untuk para siswa atau pelajar. Dan yang selanjutnya adalah menggunakan berbagai sumber belajar. Nah, jadi LBL ini juga bisa digunakan di semua akses sumber belajar begitu. Lalu yang selanjutnya melatih kemandirian. Jadi kita dilatih untuk mencari semuanya itu sendiri. Jadi di sana kita bisa semakin eksplor atau kritis untuk mencari sumber-sumber belajar. Begitu. Lalu yang selanjutnya itu mengembangkan analisis dan berpikir kritis seperti yang sudah saya jelaskan tadi gitu. Dan selanjutnya itu guru sebagai fasilitator. Nah, jadi di sini guru itu menjadi fasilitator atau pengampu atau sesuatu yang mengarahkan siswa-siswa untuk belajar. Jadi tidak melulu berfokus pada guru saja begitu. Lalu yang selanjutnya, tujuan dari LBL itu apa sih? Jadi tujuannya itu di sini ada 5. Yang pertama pasti mengembangkan kemandirian belajar. Lalu yang selanjutnya meningkatkan literasi informasi. Yang selanjutnya melatih berpikir kritis. Dan yang selanjutnya meningkatkan kemampuan komunikasi akademik. Dan yang terakhir yaitu menumbuhkan budaya membaca. Itu tadi tujuan dari LBL sendiri. Lalu manfaatnya yaitu literasi informasi meningkatkan siswa lebih mandiri, kemampuan analitis berkembang, meningkatkan kemampuan akademik, dan menumbuhkan rasa ingin tahu. Lalu sebentar, yang selanjutnya
prinsip pelaksanaan LBL yaitu kemandirian belajar, akses terbuka terhadap informasi, bimbingan guru dan pustakawan, integrasi kurikulum dan pustakawan. Lalu yang selanjutnya adalah tantangan dari LBL. Jadi tantangan ini ada keterbatasan infrastruktur dan koleksi, kompetensi pustakawan dan guru, minat baca yang rendah, integrasi dengan kurikulum belum optimal. Lalu sebelumnya mohon maaf teman-teman, jadi di sini saya menggunakan alat pembelajaran itu berupa HP. Dan jadi seperti ini tadi. Jika belum maksimal tolong dimaafkan, dan jika ada kesalahan tolong bantu untuk mengkoreksi. Jadi yang kesimpulannya adalah LBL itu mengembangkan kemandirian dan literasi informasi. Lalu guru dan pustakawan juga berperan penting dalam LBL. Dan yang terakhir, tantangan perlu diatasi agar LBL itu lebih efektif. Jadi teman-teman, semua sumber belajar itu pasti tujuannya untuk memudahkan seluruh pengguna atau seluruh aksesuan untuk mencari sumber literasi yang banyak. Pasti itu fungsi utamanya. Nah, jadi sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.